Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah cinta seorang santri. Mari kita mulai kisah yang penuh dengan hikmah ini. Kisah Abu Yazid merupakan pentingnya ungkapan ridho dan doa orang tua, terlebih ibu yang sangat berarti dan dapat mempengaruhi terhadap perjalanan kehidupan seseorang. Dengan berbakti kepada kedua orang tua, tentu akan mendapat keberuntungan dan keberkahan. Ini adalah sebuah kisah penuh hikmah yang banyak pelajaran dalam hidup bagi seorang anak kepada kedua orang tuanya, khususnya pada ibunya. Dikisahkan Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surusan al-Bustami. Beliau adalah seorang sufi dan ulama besar di zamannya. Saat masih muda, Abu Yazid mempunyai seorang ibu yang sangat ia cintai. Kecintaannya itu semakin memuncak ketika ia sedang mondok atau di dalam pondok pesantren. Kisah ini dikutip dari kitab Tazkiratul Aulia yang insya Allah halaman 184 sampai 187, ditulis oleh Faridudin Attar. Suatu hari saat Abu Yazid sedang mengaji tafsir Al-Quran, gurunya menjelaskan surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Anishkurli wali walidaik, yang insya Allah artinya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Ayat itu berhasil menggetarkan hati Abu Yazid dan mengingatkan pada ibunya di rumah. Abu Yazid pun meminta izin kepada gurunya untuk pulang dan menemui ibunya. Setelah mendapatkan izin, ia pun bergegas pulang. Melihat Abu Yazid ada di rumah, ibunya merasa kaget sekaligus heran. "Taifur, kenapa kamu pulang?" tanya sang ibu. Abu Yazid kemudian menjelaskan bahwa ia sedang mengaji hingga pada surat Luqman ayat 14 dan membuat hatinya bergetar. "Aku tidak bisa menjalankan dua ibadah syukur dalam waktu yang bersamaan," jawab Abu Yazid. Melihat anak kesayangannya berada dalam kebimbangan antara merawat ibu dan mencari ilmu, sang ibu akhirnya membebaskan Abu Yazid atas semua kewajiban terhadapnya. "Nak, aku bebaskan semua kewajibanmu kepadaku dan aku pasrahkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergilah dan jadilah seorang hamba Allah," ucap sang ibu. Sejak saat itu Abu Yazid meninggalkan kota Bustam, kemudian menjadi santri kelana yang merantau dari suatu negeri ke negeri lainnya selama kurang lebih 30 tahun lamanya dan berguru kepada kurang lebih 113 guru spiritual. Hari-harinya dilalui dengan puasa dan tirakat hingga akhirnya ia menjadi seorang ulama sufi yang mempunyai pengaruh dalam dunia tasawuf. Sebelumnya masih dijelaskan dalam kitab yang sama, Abu Yazid pernah memegang tempat minum ibunya hingga berjam-jam di suatu malam. Ibu terbangun dan kehausan, namun ternyata stok air minum sudah habis. Abu Yazid pun keluar untuk mencari dan mengambil air. Saat sampai rumah, ternyata ibunya kembali tertidur. Dalam situasi tersebut, Abu Yazid memutuskan untuk melawan rasa kantuk agar ibunya tidak kesulitan mendapatkan air minum. "Nak,
kenapa kamu belum tidur?" tanya sang ibu. "Jika tidur, aku takut ibu tidak menemukan air minum ini," jawab Abu Yazid. Dari kisah ini dapat dipetik hikmah bahwa ridho dan doa orang tua, terlebih ridho dan doa seorang ibu, sangat berarti dan dapat mempengaruhi terhadap perjalanan kehidupan seseorang. Dengan berbakti kepada orang tua, tentu akan mendapat keberuntungan dan keberkahan. Sebaliknya, durhaka terhadap orang tua bisa membawa malapetaka di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabatku? Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya dari kisah ini. Jika kedua orang tua kita masih ada, maka jangan sia-siakan kesempatan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Salah satu kunci untuk meraih keberhasilan di masa depan adalah mendapatkan restu atau ridho dari orang tua kita. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.